inkubasi dari program LIPI-nya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu produk yang kita bisa bertahan sampai hari ini dan kemudian berusaha yang saya bilang, yang kita bilang tadi, tidak begitu ramah dunia riset and development di Indonesia, tapi kita bisa alhamdulillah ya atas bantuan Tuhan juga kita bisa. Jadi memang bahkan kita kolaborasinya sangat aktif dengan orang-orang LIPI juga, orang BRIN juga. Kadang-kadang kalau teman-teman industri kesini gitu, jadi kantor pusatnya BRIN ya, padahal kita itu swasta. Oh gitu. Seolah-olah karena mungkin ada di lingkungan industri tekstil, ekspektasi juga dari masyarakat bahwa jadi banyak industri yang misalkan berhubungan langsung sama BRIN itu kan birokrasi ya. Jadi kalau dengan kami ya lebih cepat dan kami pun bisa langsung akses ke orang-orang jika diperlukan. Tapi ya kita memang ada beberapa fasiliti yang memang punya di sini ada gitu. Tapi kalau yang nggak ada baru kita tidak semangat. Boleh, ada Ikut banget kan? ada pertanyaan? ada pertanyaan. Touring dulu santai, nanti kita yang ngemil-ngemil di sini. Ada pertanyaan? Touring dulu. Atau ada pertanyaan? Terima kasih. Tadi tertarik ada makanan ikan yang dikasih apa nano bubble. Kan. Ikannya bisa cepat berkembang. Ya. Jadi juga pernah ada itu ayam dikasih makanan jadi cepat berkembang. Nah ini pertanyaannya, itu oke lah, efisien, tapi apakah ada dampaknya ke user konsumennya? Misalkan seperti ada tadi ya, ayam cepat tumbuhnya, terus dimakan sama orang, ada efek sampingnya kepada orang-orang itu hanya seperti Chemical itu. anak kecil kayaknya pubertasnya cepat gitu. Umur berapa sudah Hormon pertumbuhan. menstruasi kan. Nah apakah makanan ikan tadi yang pakai nano tadi apakah juga sudah dikaji sampai ada bagaimana efek sampingnya terhadap konsumen akhir gitu ya? Saya isi menjawabnya. Sebelumnya saya pengen lebih menarik sedikit ke dasar teori yang sebenarnya nano itu kan teknologi yang kita berbicara tentang ukuran dari sebuah materi ya. Dari kalau misalnya meter itu kan antara dari meter ke nano itu 10 pangkat minus 9. Jika belum punya gambaran ukuran nano itu sebesar apa sih, lebih kecil sedikit di bawah bakteri, setara dengan protein dan DNA dan seterusnya. Nah artinya ketika ukuran itu kecil berarti kan dia punya kompensasi beberapa hal, yaitu salah satunya dia bisa merubah sifat tertentu, lalu kemudian dia akan memiliki fitur-fitur yang lebih baik, misalnya dalam konteks kestabilan, lalu kemudian dia lebih aktif, kalau dia bioaktif lebih aktif. Nah dalam pertanyaan Bapak terkait dengan yang tadi perikanan itu sebenarnya aplikasi nano bubble. Bubble itu adalah gelembung yang di dalamnya itu diisi dalam konteks aquaculture itu diisinya oksigen murni. Jadi sebelum kita bahas itu kita bicara dulu ketika misalnya bisnis di udang, perikanan yang dia basisnya adalah air, sebenarnya ruh bisnisnya itu sendiri sebenarnya bukan komoditinya, tetapi bisnisnya adalah manajemen kualitas airnya. Nah dalam konteks manajemen kualitas air salah satu parameter yang menjadi sangat kritis itu adalah seberapa banyak udara oksigen itu bisa terlarut di dalam air. Nah kondisinya adalah apakah oksigen itu tidak ada di dalam air? Ya tentu ada. Tetapi kalau mentok secara natural itu paling mentok itu di angka 6 ppm. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang sistem yang padat, banyak ikannya berlomba-lomba untuk tumbuh, berarti dia harus apa? Tidak mungkin lagi 6 ppm itu bisa mensuplai. Istilahnya kalau bahasa biologinya buffer systemnya itu tidak mungkin lagi. Maka dengan teknologi nanobubble ini kita bisa memboost itu sampai ke angka 12 sampai 20 ppm. Nah karena dia pendekatannya adalah alam, bukan kimia, maka sebenarnya dia faktanya bukan melakukan semacam rekayasa yang tidak natural, tetapi dia malah lebih melakukan naturalisasi, Pak. Karena kan penghuninya lebih banyak nih, lalu kemudian maka dia butuh oksigen lebih banyak. Maka apalagi yang bisa mensuplai itu kalau bukan teknologi, gitu. Maka kemudian
Dari itu alhamdulillah sebagai informasi buat Bapak, nanobubble kami ini kebetulan Profesor Nur kan sekarang jadi tim untuk penyusunan peraturan ISO-nya nanobubble di Indonesia karena memang belum ada teknologi yang standar Pak ya. Nah kemudian salah satu publish paper kita itu yang mengkaji tentang ini itu sekarang menjadi rujukan untuk WHO atau FAO yang untuk mereka melakukan setting pertambakan ikan salmon yang ada di Norwegia. Jadi memang dirujuk kita gitu. Artinya memang kita selain kita punya teknologi pun juga sebagai informasi teknologi kita itu juga disupport bukan oleh paten orang lain, tetapi kami punya setidaknya 3-4 paten terkait dengan nanobubble itu sendiri Pak. Jadi memang akhirnya banyak sekali yang itu patennya publish yang kami misalnya contoh Pak ya. Field trial terakhir kami untuk udang faname itu kan air payau Pak ya. Kita kerjasama dengan perusahaan Korea di Cidaun itu SOP reguler mereka itu mereka hanya bisa menebar benih itu di 100 sampai 120 ekor udang per meter square. Dengan teknologi nanobubble itu bisa menebar benih 300 sampai 350 meter udang per meter square. Lalu untuk day of cultivation artinya adalah pertama kali menebar benih sampai mampu dibesarkan. Kalau dengan regulernya mereka itu mampu hanya sampai 54 hari. Dengan masuk ke waktu 50 hari udah ada indikasi serangan bakteri, virus dan lain-lain. Tapi dengan yang nanoteknologi itu day of cultivation-nya bisa extended sampai ekstra 30 hari, 80 yang totalnya 84 hari. Itu pun karena kita bekerja sama terpaksa dipanen walaupun kita sebenarnya masih siap untuk sampai ke maksimalnya itu 120 hari. Jadi alhamdulillah pertanyaan Bapak efeknya apa? Lebih ke efek yang lebih menjanjikan untuk beratnya makin besar, jumlah yang matinya lebih sedikit dan seterusnya. Natural tadi ya.